Video ini dibuat menggunakan teknologi AI. Seluruh visual yang berkaitan dengan Yesus adalah ilustrasi artistik, bukan gambaran fisik yang sebenarnya, dan dimaksudkan untuk membantu penyampaian pesan rohani saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan merenungkan dua perumpamaan yang sangat relevan dengan zaman kita, yang terdapat dalam Matius pasal 25. Di tengah dunia yang semakin gelap, penuh ketidakpastian, dan tekanan dari segala penjuru, firman Tuhan memberikan kita petunjuk yang jelas tentang bagaimana seharusnya kita hidup sebagai anak-anak terang. Mari kita mulai dengan perumpamaan pertama, yaitu tentang 10 gadis. Matius 25 ayat 1-13 melukiskan gambaran yang sangat kuat. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Kita semua tahu ceritanya. Gadis-gadis yang bodoh tidak membawa minyak cadangan, sementara yang bijaksana membawanya. Ketika mempelai datang di tengah malam, pelita gadis-gadis bodoh itu mulai padam. Mereka mencoba meminta minyak dari yang bijaksana, tetapi ditolak. Mengapa? Karena minyak ini tidak bisa dibagi. Apa sebenarnya makna minyak dalam perumpamaan ini? Minyak ini bukanlah sekadar pengetahuan Alkitab atau kebaikan lahiriah. Minyak melambangkan sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Ini adalah hasil dari persekutuan kita dengannya setiap hari di dalam roh kita. Ini adalah pengisian Roh Kudus yang terus-menerus, yang menghasilkan karakter Kristus di dalam diri kita di tengah malam yang gelap, yang melambangkan masa-masa sulit dan penuh tekanan seperti sekarang ini. Hanya pelita yang terus menyala yang akan bertahan. Gadis-gadis bodoh itu disuruh untuk pergi membeli minyak. Ini menunjukkan bahwa minyak harus diperoleh melalui sebuah proses, sebuah harga yang harus dibayar. Harga ini adalah waktu kita, penyerahan diri kita, penyangkalan diri kita, dan ketaatan kita kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah proses di mana kita menukar apa yang kita miliki, waktu, energi, keinginan kita, untuk mendapatkan Tuhan sendiri. Wahyu 3 ayat 18 berkata, "Aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya." Membeli minyak adalah membeli Tuhan, mengalami Dia, dipenuhi oleh Dia, di tengah hiruk-pikuk dunia modern, di mana perhatian kita terus-menerus teralihkan. Kita seringkali menjadi seperti gadis-gadis bodoh itu. Kita sibuk dengan banyak hal, tetapi lalai untuk membeli minyak. Kita mungkin aktif dalam pelayanan. Kita mungkin tahu banyak ayat Alkitab, tetapi apakah kita memiliki pengalaman batin yang nyata dengan Kristus? Apakah kita memiliki ketenangan batin dan iman yang teguh, yang hanya bisa datang dari persekutuan yang mendalam dengannya? Saat krisis datang, saat kegelapan melanda, pengetahuan saja tidak akan cukup. Hanya minyak, yaitu Tuhan sendiri yang mengisi batin kita, yang akan membuat pelita kita tetap menyala. Sekarang, mari kita beralih ke perumpamaan kedua, yaitu perumpamaan tentang talenta dalam Matius 25 ayat 14-30. Seorang tuan memberikan talenta kepada hamba-hambanya sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing. Yang menerima 5 talenta menghasilkan 5 lagi, yang menerima 2 menghasilkan 2 lagi, tetapi yang menerima 1 talenta justru menguburnya. Ketika tuannya kembali, ia memuji 2 hamba yang pertama. "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Tetapi ia menghardik hamba yang ketiga sebagai hamba yang jahat dan malas. Perumpamaan ini bukan hanya tentang uang atau bakat duniawi. Talenta di sini melambangkan karunia rohani, fungsi kita di dalam tubuh Kristus, dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Di tengah krisis global, di tengah guncangan ekonomi dan sosial, Tuhan tidak ingin kita menjadi pasif atau ketakutan seperti hamba yang mengubur talentanya. Sebaliknya, Ia ingin kita aktif menggunakan apa yang telah Ia berikan kepada kita untuk membangun kerajaan-Nya. Perhatikan, Tuhan itu memberikan talenta masing-masing menurut kesanggupannya. Tuhan mengenal kita, Dia tidak menuntut lebih dari yang bisa kita berikan. Tetapi Dia juga tidak menerima alasan atas kemalasan kita. Hamba yang jahat itu menyalahkan tuannya, menyebutnya manusia yang kejam. Ini adalah cerminan dari hati yang tidak mengenal Tuhan. Ketika kita benar-benar mengenal kasih dan anugerah Tuhan, kita akan terdorong untuk melayani Dia dengan sukacita, bukan dengan rasa takut atau keterpaksaan. Di zaman akhir ini, setiap kita memiliki peran untuk dimainkan. Mungkin talenta Anda adalah berdoa, mungkin mendorong orang lain,
mungkin membagikan kesaksian, mungkin melayani secara praktis. Apapun itu, jangan kubur talenta Anda. Gunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Dunia sedang dalam kegelapan dan membutuhkan terang. Setiap tindakan iman dan pelayanan kita, sekecil apapun, adalah seperti berdagang dengan talenta yang Tuhan berikan, dan itu akan menghasilkan keuntungan bagi kerajaannya. Kedua perumpamaan ini memiliki benang merah yang sama, kebutuhan untuk berjaga-jaga dan setia. Gadis-gadis bijaksana berjaga-jaga dengan mempersiapkan minyak. Hamba-hamba yang baik berjaga-jaga dengan setia mengerjakan tugas mereka. 1 Tesalonika 5 ayat 6 mengingatkan kita, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi baiklah kita berjaga-jaga dan sadar. Berjaga-jaga bukan berarti duduk pasif, menunggu kedatangan Tuhan. Berjaga-jaga adalah sebuah gaya hidup yang aktif. Mempersiapkan diri secara batiniah sambil setia melayani secara lahiriah. Tuhan Yesus mengakhiri perumpamaan tentang talenta dengan kalimat yang keras bagi hamba yang tidak setia, namun memberikan janji yang luar biasa bagi mereka yang setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Inilah panggilan kita, panggilan untuk mempersiapkan hati kita. Mengisi pelita kita dengan minyak persekutuan dengan Tuhan, dan pada saat yang sama, secara aktif menggunakan setiap karunia yang telah Dia percayakan kepada kita. Saudara-saudariku, janganlah kita menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku, yang hanya puas dengan pengetahuan tanpa pengalaman, atau yang menyembunyikan karunia karena takut dan malas. Mari kita bangkit, mari kita memilih minyak setiap hari dalam doa dan perenungan firman. Mari kita berdagang dengan talenta kita dalam pelayanan yang setia. Dengan demikian, ketika sang mempelai datang, ketika sang tuan kembali, kita akan didapati siap dengan pelita yang menyala terang, dan kita akan mendengar suaranya yang berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Sebagai kesimpulan, membeli minyak dan mengembangkan talenta adalah dua sisi dari koin yang sama dalam kehidupan rohani kita. Persiapan batiniah melalui persekutuan yang intim dengan Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk melayani secara lahiriah dengan setia. Di tengah dunia yang penuh guncangan ini, marilah kita memastikan bahwa pelita kita tetap menyala dan tangan kita tetap bekerja bagi kerajaan Allah. Jadilah hamba yang bijaksana, jadilah hamba yang setia, karena waktu kedatangannya sudah sangat dekat. Semoga renungan ini menguatkan dan mendorong kita semua untuk hidup berjaga-jaga dan setia sampai pada kesudahannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan renungan-renungan berikutnya.